kasih-Mu Tuhan, angkat kami menjadi umat ketebus-Mu yang hari ini ada di bawah pengawasan dan perlindungan Tritunggal Allah. Yang harapan kami untuk kami menuju pindah dari dunia yang lama menuju pada dunia baru. Umat-Mu jemaat Eklesia siap untuk mendengar suara-Mu. Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus, jamaah kami semua baik yang pengkhotbah maupun yang pendengar, agar kedatangan kami di tempat ini tidak akan sia-sia. Sebentar bawa pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami sambut Bapa di dalam nama Yesus yang hidup. Amin. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ketiga, ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-21. Judul percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga." Ribut ini bagaimana? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia pergi, mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Ada yang lanjut, silakan. "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti busa meninggi yang ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan karunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk mengakhiri dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nyampak. 21 terakhir. Tetapi barang siapa melakukan benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam alam. Kita akan angkat satu buah tema pada
Firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus melengkapi kebutuhan setiap orang yang rindu datang kepada Yesus. Dalam kitab Injil Yohanes, banyak kali Yesus mementingkan percakapan dengan seseorang. Pasal 1, pasal 1, 2 itu percakapan Tuhan Yesus dengan Simon. Pasal 1, 45 sampai 51 itu percakapan Tuhan Yesus dengan Nathanael. Pasal 3 pembacaan tadi ayat 1 sampai ayat 21 itu percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Pasal 4 ayat 6 sampai 26 itu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Pasal 9 ayat 35 sampai 39 percakapan Tuhan Yesus dengan orang buta sejak lahir. Pasal 11 ayat 19 sampai 36 itu percakapan Tuhan Yesus dengan Marta dan Maria di Betania. Pasal 21 15 sampai 23 percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Setelah Yesus menyucikan bait suci di Yerusalem, Yesus masuk di tanah Yudea dan Yesus bermalam bersama murid-muridnya di tanah Yudea. Waktu malam Yesus ada di tanah Yudea itu, seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus datang kepada Yesus. Pembacaan tadi ayat pertama dan ayat yang kedua itu, Nikodemus puji dan tinggikan Tuhan Yesus, ajaran dan tanda mujizat yang Yesus lakukan itu. Katanya cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Kalau jika Tuhan tidak menyertai, tidak bisa buat lagi. Tetapi Yesus melihat itu kekurangan rohani Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi. Tuhan melihat kekurangan rohani Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi, sehingga malam itu, malam yang baik, malam yang begitu indah, Yesus melengkapi kekurangan rohani para Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi itu. Nikodemus pribadi itu, dia bukan masyarakat biasa, tapi dia seorang pendidikan tinggi. Pemimpin agama itu, kalau istilah sekarang itu, dia seorang ketua sinode, seorang pimpinan gereja, seorang yang pendidikannya sudah doktor itu, datang kepada Yesus. Dia dipuji apa yang Yesus lakukan, tapi Yesus mengasihi dia karena dia ada kekurangan rohani. Kalau hari Tuhan tiba, walaupun pemimpin agama tidak bisa masuk surga, sehingga ini waktunya Yesus harus melengkapi kebutuhan rohani Nikodemus. Kebutuhan rohani Nikodemus. Dan Nikodemus belum bersedia, yang belum miliki, yang belum lakukan. Yang Tuhan Yesus lihat adalah Nikodemus hanya belum memiliki lahir baru dari Roh Kudus. Walaupun dia pemimpin agama, dia seorang
berpendidikan tinggi, pemimpin agama tidak resmi untuk masuk surga. Pendidikan tinggi tidak resmi untuk masuk surga. Memiliki jabatan gereja tidak resmi untuk masuk surga. Di kacamata surga itu hanya jabatan dunia, tapi yang masuk surga adalah harus memiliki lahir baru dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ini satu syarat yang sah untuk memiliki Yerusalem baru yang akan datang. Sehingga malam itu Yesus harus melengkapi kekurangan rohani Nikodemus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menyatakan, Dia mengajar, Dia menyampaikan supaya Nikodemus mendengar, menuruti dan melakukan untuk memiliki kelahiran baru dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bagian ini ada dua bagian yang menjadi pelajaran apa yang Yesus mengajar kepada Nikodemus, yaitu syarat untuk memperoleh lahir baru dan hasil setelah memperoleh lahir baru. Tuhan Yesus sampaikan supaya Nikodemus dia miliki, dia ingat dan dia lakukan dan memperoleh lahir baru dari Roh Kudus. Syarat untuk memperoleh kelahiran baru dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang Yesus mengajar di sini. Yang pertama adalah pasal 3 ayat 5. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Syarat pertama, kalau setiap orang yang belum memiliki lahir dan air dan roh, dia tidak bisa masuk. Dan di sini roh itu baptisan. Baptisan. Ini satu proses pertobatan. Satu proses pertobatan yang Yesus lakukan. Satu proses pertobatan yang Yesus mengajar terus menerus sampai hari ini. Tiap tahun gereja Kemanjin disahkan 1 tahun itu untuk memiliki kelas baptisan supaya baptisan kelas miliki. Syarat pertama adalah menerima baptisan air, barulah menerima baptisan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11 itu begini. Yohanes tampil untuk memberitakan tentang pertobatan. Saya akan membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi Dia yang datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan maksud Dia yang datang adalah Kristus. Jadi gereja pada masa kini harus memiliki dua-dua. Baptisan pendeta harus miliki, barulah ini satu proses pertobatan yang melangkah maju untuk memperoleh baptisan Roh Kudus. Syarat kedua yang Yesus mengajar di sini untuk memperoleh kelahiran baru dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, beriman dan percaya kepada Yesus. Ayat 8 dan ayat 9 katakan begini. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan
kamu tentang halal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kasih Allah yang besar itu, mengaruniakan Anaknya yang tunggal, Yesus datang ke dalam dunia ini, supaya setiap manusia, entah laki-laki atau perempuan, siapapun harus percaya Yesus. Ini satu syarat untuk memperoleh baptisan dari Roh Kudus. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 1. Ada yang dapat bisa berdiri dan baca 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ya, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Untuk memperoleh lahir baru dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Yesus mengajar dalam bagian ini kepada Nikodemus. Yang kedua adalah percaya, beriman secara sungguh-sungguh kepada Yesus, barulah bisa memperoleh lahir baru dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Syarat yang ketiga yang Yesus mengajar dalam bagian ini adalah hidup dan berjalan di dalam terang. Pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kalau memperoleh kelahiran baru dari Tritunggal Allah, hidup dan berjalan di dalam terang. Di dalam terang. Ayat 20 dan 21 katakan begini. Ayat 19, 20, 21. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka yang jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Syarat yang ketiga adalah hidup dan berjalan di dalam terang. Terang itu semua perbuatan baik dari anak-anak Tuhan. Subtema tahun ini Efesus 5 ayat 9. Terang itu menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yohanes pada pasal yang ketiga ayat yang ke-21 itu, semua perbuatan baik yang kita lakukan terhadap Tuhan, terhadap sesama kita, semua perbuatan baik itu disebut perbuatan terang. Kalau kita miliki dan hidup di dalam perbuatan terang, di situ kita bisa memperoleh lahir baru dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 29. Ada yang dapat silakan baca. Setiap orang yang berbuat benar, dia lahir dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Sehingga Yesus mengajar kepada Nikodemus untuk syarat yang Nikodemus harus berjuang memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah. Yang ketiga adalah melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tingkatkan semua perbuatan baik yang kita lakukan. Suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, di antara kita semua. Mari kita tingkatkan dan lakukan. Sebab semua kebenaran, perbuatan baik ini membawa kita memperoleh lahir baru dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Persyaratan yang ketiga, kita baca lagi 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saling mengasihi antara sesama kita. Saling mengasihi antara sesama kita. Itu persyaratan yang keempat untuk memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Satu orang berdiri dan baca. Allah adalah kasih. Saudara-saudara semua yang kekasih, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan barang siapa yang mengasihi lahir dari Allah dan memperoleh Tuhan. Mari kita saling mengasihi. Jangan kita selalu mengasihi kepada orang-orang tertentu yang berbuat baik kepada kita. Tapi menurut Alkitab itu musuh juga harus mengasihi. Orang yang membenci kita harus mengasihi. Orang yang mengganggu hidup kita harus mengasihi. Orang yang merencanakan rencana jahat terhadap kita harus mengasihi. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi pada semua orang. Yesus mengasihi pada prajurit yang tikam dia. Di kayu salib itu Yesus tahu akan Tuhan, apa yang mereka lakukan ini karena mereka tidak tahu. Ampuni mereka dan kasihani mereka. Mari kita memiliki kasih di dalam hidup. Gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Syarat yang berikut adalah di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-58 dan 59. Makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kristus adalah kebenaran. Semua kebenaran yang kita lakukan ini, setiap waktu kita sudah ambil bagian untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berjamuan dalam 1 bulan 1 kali sesuai dengan peraturan gereja kemanjilan disahkan yang selalu kita buat ini adalah simbolis. Yang sebenarnya adalah kebenaran itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap waktu harus kita ambil bagian untuk melakukan, memiliki dan menikmati yang benar di dalam hidup. Barulah kita sudah makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kebenaran membawa kita untuk memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah. Hikmat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menyampaikan kepada Nikodemus persyaratan-persyaratan ini. Niko, jangan kau sombong dengan kau punya jabatan untuk masuk surga. Ini Yesus katakan ini. Nikodemus, kau jangan sombong dengan kau punya jabatan untuk masuk surga. Kau jangan sombong dengan kau punya pendidikan untuk masuk surga. Jabatan dan pendidikan adalah itu urusan dunia. Tapi untuk masuk surga itu miliki lahir baru dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga dia ditekankan di sini itu 4 persyaratan ini.
harus miliki dan harus ikuti. Supaya di samping pegang pimpinan gereja, di samping memperoleh pendidikan yang tinggi, di samping kita lakukan aktivitas yang jalan, di dalam harus kita memperoleh lahir baru daripada Tritunggal Allah. Kita sudah penduduk resmi masuk di dalam tanah air kita yang akan datang. Pasal 3 ayat 3 sampai 6. Setiap orang yang tidak memperoleh lahir baru daripada Roh Kudus tidak bisa melihat Tuhan Allah, tidak bisa masuk di dalam surga. Yohanes 3:16 itu, setiap orang yang tidak memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah tidak bisa memperoleh hidup kekal. Tidak bisa memperoleh hidup kekal. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita memperoleh lahir baru dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya sudah jadi anak Allah. Hari ini setiap orang yang memperoleh lahir baru daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sudah sah, itu dia anak Allah. Karena dia sudah lahir dari Tritunggal Allah. Anak berarti orang yang mampu menerima semua ahli waris dari orang tua. Berarti setiap orang yang lahir baru dari Tritunggal Allah sudah jadi anak, berarti surga dia punya, pahala dia punya, kedudukan dia punya, kekayaan dia punya, kehormatan dia punya, Yerusalem baru dia punya. Itu sudah sah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran ini menjadi pelajaran kita sebelum tubuh jiwa kita berpisah dan hari Tuhan tiba. Posisi saya hari ini di mana? Kalau hari ini kita angkat tangan, surga itu saya punya, pahala itu saya punya. Tetapi kalau saya belum lahir dari Tritunggal Allah, saya golongkan menjadi anak iblis. Anak iblis orang surga tidak bisa terima, karena itu anak orang lain. Saya sudah jadi anak iblis. Tetapi setelah memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah, saya sudah menjadi anak Tuhan, bukan anak iblis. 4 kebenaran yang tadi kita bicara ini menjadi pelajaran yang perlu kita pegang, simpan, lakukan di dalam hidup ini. Kami pendeta, jabatan pendeta yang dapat ini tidak menentukan untuk masuk surga. Jabatan majelis yang saudara-saudara terima ini, jabatan tidak menentu masuk surga. Setiap komisi, setiap gelar jabatan yang kita terima ini tidak menentu untuk masuk surga. Tapi yang menentu masuk surga adalah memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah. Mari kita pegang teguh dan lakukan itu menjadi pelajaran sebelum tubuh jiwa berpisah atau hari Tuhan datang. Yesus melengkapi kebutuhan setiap orang yang rindu datang kepada Yesus. Hari ini semua kekurangan rohani kita tidak bisa lihat. Menurut kacamata kita tidak bisa lihat. Sebelum Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, kekurangan rohani Nikodemus tidak bisa lihat. Hanya Nikodemus dia sombong dengan dia punya jabatan, sombong dengan dia punya aktivitas kerja. Tetapi setelah berjuang bertemu dengan Yesus, barulah Nikodemus tahu kelemahan Nikodemus dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ketemu kekurangan rohani kita, mari kita setiap waktu datang kepada firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ini Tritunggal Allah. Kebenaran ini Tritunggal Allah. Setelah kita baca firman Tuhan, barulah firman Tuhan akan menyatakan kelemahan kita, dosa kita yang hari ini menjadi penghambat untuk memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah. Setiap waktu mari kita baca Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. 1 hari 1-2 pasal selesai. 1 hari berapa jam? 24 jam.
24 jam. Kalau pagi sibuk, siang bisa pakai. Kalau siang sibuk, malam bisa pakai. Yang penting 1 hari 2-3 pasal selesai. Hanya kita itu baca, tapi Roh Kudus dia penolong setia. Dia menyatakan seluruh kebenaran itu kepada kacamata firman Tuhan. Barulah kita bisa lihat semua kelemahan-kelemahan rohani kita yang menjadi pegangan untuk memperoleh hidup kekal. Seperti yang Nikodemus. Nikodemus itu dia pemimpin agama. Tapi setiap waktu mari kita rindu datang kepada Yesus. Baca firman Tuhan, ambil waktu untuk berdoa. Gereja punya hari-hari doa itu. Datang. Ini tempatnya untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan semua kelemahan-kelemahan rohani. Barulah di situ kita mulai melangkah maju untuk memperbaiki hidup menuju pada memperoleh lahir baru dari Roh Kudus. Bapa, hamba-Mu berhenti firman Tuhan di jam ini. Kiranya kuasalah Roh Kudus menjadi penolong kami yang setia. Sadarkan kami, karena dunia yang kami ada hidup ini dunia sementara. Bapa, supaya kami selidiki kembali, berjuang kembali, bekerja kembali untuk memperoleh hidup baru dari Tritunggal. Hamba-Mu berhenti dan Roh Kudus menjadi guru utama, ajar kami di dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Yesus dan hidup kami sudah berdoa. Amin. Sebelum Tuhan Yesus memulai minggu penderitaan di Yerusalem, di tengah murid-murid Yesus mengambil roti, memecahkan dan berkata, ini adalah yang akan tubuh yang akan bercurah untuk menebus segala dosa. Maka ini menjadi peringatan kamu untuk aku sampai aku datang. Mari kita lakukan sama-sama. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur kepada Tuhan Allah di surga, dan berkata, ini darahku yang akan tercurah untuk menebus segala dosa. Minum ini menjadi peringatan kamu untuk aku sampai akan datang. Mari kita minum sama-sama. Oh
berupa tunjang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri atau suami, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, mari kita menerima doa berkat. Kami bersyukur Tuhan semua berkat-Mu selama ibadah Minggu Raya Jemaat Eklesia berjalan. Semua yang kami ambil bagian di dalam, perhitungkan dalam kebenaran, dalam berkat dan pahala. Kami umat-Mu keluar menuju tempat tinggal kami masing-masing. Semua yang terjadi adalah rahasia bagi Tuhan dan kami manusia tak berdaya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus sebagai penolong yang setia, menuntun umat-Mu Eklesia hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Surga